Selamat malam Pramal semua. Yang bakal kita tonton hari ini judul filmnya The Devil's Moth. Di awal sini nih ada Sarah, Max, James, Adrian, sama Greg. Mereka ini dulunya teman kuliah dan sekarang mereka lagi liburan di Thailand. Biar liburannya makin seru, mereka mau jalan-jalan naik yacht. Ini yang lain lagi pada main game di kapal, sementara si Sarah lagi berenang sendirian. Tadi udah bilang sih ke Max. Pas si Adrian ke toilet, si kapten kapalnya datang ngajak mereka balik. Karena takut ada yang ketinggalan, si kapten nanya tuh, mana satu lagi, tanpa nyebut nama tapi. Si Max ngiranya si kapten nanyain Adrian, jadi dia jawabnya ke toilet. Si Max gak ingat kalau si Sarah juga lagi berenang. Ya udah, ketinggalan deh tuh si Sarah. Tiba-tiba datang sekawanan ubur-ubur. Dia disengat, parah banget itu. Ini si Adrian balik dari toilet. Dia nyariin si Sarah. Baru tuh pada nyadar. Mereka langsung balik ke lokasi tadi jemput si Sarah yang udah terluka cukup parah. Di situ si Max ngerasa bersalah karena kan dia doang yang tahu kalau si Sarah mau berenang. Tapi dia tetap nyari pembelaan diri juga. Nggak mau disalah-salahin banget gitu. Bahkan dia malah nyalahin si kapten. Segala nawarin bantuan lagi kalau si Sarah mau nuntut si kaptennya. Yang lain juga udah pada tahu sifatnya si Max. Nggak pernah mau salah, jadi ya udahlah. Malam harinya, mereka lagi pada main-main di pantai. Ada seekor penyu laut terdampar. Di badannya penyu itu ada bekas gigitan besar loh. Oke, udah besok harinya nih. Mereka mau ngejelajahin The Devil's Mouth. Semacam gua bawah air gitulah. Dipandu sama Watt, pemandu wisatanya. Sampailah nih mereka di dalam guanya. Dijelasin deh tuh rute yang bakal mereka lewatin. Karena mereka pemula, dikasih rute yang aman. Tapi, si Max maksa mau coba rute yang merah yang lebih menantang. Kalau udah maunya, nggak bakal bisa ditentang deh tuh si Max. Walaupun si Sarah sebenarnya nggak mau. Tapi ya mau gimana lagi, diiyain aja udah. Di tengah perjalanan, mereka nemuin banyak ikan laut yang mati. Katanya, mungkin ikan-ikan itu hanyut ke bawah arus ke situ pas badai kemarin. Karena di gua itu airnya tawar, jadi ikan-ikan laut pada mati. Di sini, si Sarah ngerasa kok si Watt kayak merhatiin dia banget dibanding ke yang lain. Ternyata, si Watt dikasih bayaran tambahan sama si Max buat jagain si Sarah. Tapi si Sarah malah jadi risih, kayak terlalu diperhatiin banget gitu. Ini mereka istirahat sebentar. Si Sarah sekalian nanya tuh ke Max tentang tip yang Max kasih ke si Watt buat ngejagain dia. Di situ, si Max tiba-tiba minjem pisau yang dibawa sama Sarah. Dia bikin ukiran inisial nama mereka, M plus S, di dinding guanya. Ya, itu sebagai jawaban dari pertanyaannya si Sarah juga. Intinya, mereka bakal sahabatan selamanya. Ini, si Adrian kakinya kegores batu pas lagi ngeliat-ngeliat sekitar. Berdarah tuh, mana si Greg punya trauma lagi, takut sama darah. Padahal pacarnya loh itu. Di sini si Watt bilang, turnya harus dihentiin kalau ada yang terluka. Tapi si Max nolak. Dia malah ngancam secara halus. Dia bilang, ya udah, yang lain balik aja. Dia mau tetap lanjut sendiri. Karena bahaya, ya udah, akhirnya mereka semua mutusin lanjut juga. Sekarang mereka sampai di lokasi yang banyak fitoplanktonnya. Jadi ada cahaya-cahaya biru gitu. Tapi mereka nggak tahu di bawah mereka ada hiu besar yang lewat itu. Mereka dikasih waktu 2 menit buat main-main di situ. Sarah mau coba nyelam. Kaget itu dia, ada banyak darah. Mungkin ada penyelam lain yang terluka. Bener dong. Nongol tuh masker selam punyanya si penyelam yang terluka itu. Dan kalian tahu apa? Ada gigi hiu di masker selamnya. Watt langsung ngajak mereka semua buru-buru keluar dari gua ini. Lagi-lagi si Max nolak. Menurut dia malah bahaya kalau masuk ke air karena ada hiu. Lagi pada sibuk berdebat, Wattnya udah ngilang. Pergi duluan dia ninggalin mereka.
Mereka akhirnya terpaksa ngelanjutin jalan sendiri, tanpa pemandu. Si Adrien nyadar, Greg nggak ada. Mereka langsung cari tuh. Ketemu tuh. Ternyata si Greg lagi kena serangan panik. Untung mereka berhasil ngeyakinin dia. Baru juga lanjut jalan. Tuh hiu nongol. Si Greg diserang. Adrien berusaha nahan si Greg, tapi nggak berhasil. Greg tewas. Sementara si Adrien juga malah jadi terluka, kebentur-bentur batu. Mereka buru-buru pergi dari situ dan naik ke atas batu yang agak tinggi. Di situ si James ngasih tahu kalau itu tuh hiu banteng, hiu yang bisa hidup di air tawar juga. Ini berbekalkan peta sistem guanya. Sarah ngajak berenang balik menuju ke lokasi awal. Tapi si Max nggak mau. Dia malah bersikeras buat nunggu di sini aja. Karena dia yakin si Watt pasti selamat dan bakal ngirim bantuan. Tapi ternyata si Watt malah ketemu sama hiunya dan dia diserang. Mereka denger tuh teriakannya si Watt. Berarti gak ada harapan bantuan bakal dateng kan? Ini Sarah kepikiran sama celah tempat masuk air laut pas badai yang tadi mereka lewatin itu. Menurut dia, mereka bisa keluar ke laut lewat celah itu. Tapi Max nggak mau. Intinya, dia nggak mau pergi bareng si Adrien, karena Adrien lagi ada luka berdarah. Dia malah nyuruh Adrien nunggu di situ sendirian, sementara mereka keluar duluan nyari bantuan. Karena Sarah sama James nggak mau ninggalin Adrien, dia maksa minta petanya buat keluar sendiri. Jadi rebutan petanya deh tuh. Sampai akhirnya si Adrien kecemplung. Adrien berusaha naik lagi. Hiunya udah nongol. Hiunya nafsu banget mau nyerang. Malah nabrak batunya tuh. Kesangkut jadinya. Nggak sengaja si Adrien kelepas pegangannya. Jatuh lagi ke air. Pas banget tuh hiu juga berhasil ngelepasin diri. Dan sudahlah, Adrien dicaplok. Di sini, si James akhirnya meledak. Dia udah muak banget sama si Max, pacarnya itu. Karena si Max selalu aja mau menang sendiri, selalu playing victim. Max marah dan langsung jalan sendiri lewat rute yang dia mau. James tetap nggak bisa biarin dia sendirian. James jadi ikut sama Max. Lagi dan lagi Sarah harus ngalah. Terpaksa harus ikut juga dia. Nah, jalannya mentok nih. Mereka harus manjat dinding guanya dan ngelewatin terowongan sempit. Di ujung terowongan sempit itu, kelihatan ada cahaya matahari. Tapi, tiba-tiba ambruk, si Max nyaris jatuh. Pas banget hiunya ada di bawah situ. Mereka nunggu hiunya pergi dulu, baru bisa narik si Max. Karena takut hiunya kepancing kan? Karena tetap gak bisa, akhirnya Max dilepasin. Dan mereka juga ikut nyemplung. Sekarang, satu-satunya jalan mereka harus ngelewatin terowongan bawah air yang panjang. Tapi si Sarah lihat gak jauh dari sini ada kantung udara, jadi bisa ngambil napas lagi di sana. Nah, udah sampai nih di kantung udara yang pertama. Sarah ngecek lagi ke depan, dan ternyata ada beberapa kantung udara lagi di depan sana. Jadi aman lah. Mereka lanjut jalan, sampai di mana tuh hiu tiba-tiba nongol. Mereka jadi gak bisa lama-lama ngambil napasnya, harus langsung kabur lagi. Aduh, mana itu? Sepatu selamnya si Sarah kena gigit lagi. Jadi kelepas. Pas mereka udah mau keluar terowongannya, si James ketiban batu. Sarah buru-buru ngambil oksigen dulu buat dikasih ke si James. Baru coba bantu dia keluar. Begitu juga si Max. Mereka udah berusaha, tapi tetap nggak bisa. Akhirnya James nyerah, nyuruh mereka lanjut aja. Dengan amat berat hati, mereka harus ngiklasin James. Setelah nenangin diri, mereka lanjut jalan lagi. Sampai di mana mereka nemuin sisa jasadnya si Watt. Tiba-tiba, biar tuh hiunya pergi, Sarah ngelemparin sisa jasadnya si Watt, biar mereka bisa kabur.
Sekarang mereka sampai di tempat awal yang ada celah ke lautnya itu. Sarah ngecek dulu tuh arah ke pintu masuk guanya. Ada tuh hiu dong. Max tetap maksa mau lewat situ, tapi ambil jalan pinggiran, ngindarin hiunya. Sarah langsung matiin lampunya, sama lampunya si Max juga, biar lebih aman. Tapi karena susah ngelihat jalannya, gelap banget, akhirnya Max nyalain lampunya sebentar-sebentar. Nah, udah deket nih. Si Sarah nyuruh Max naik dulu, tunggu tuh hiu pergi. Tapi si Max maksa lanjut. Bener kan? Ketahuan sama tuh hiu, langsung dikejar dia. Max! Stop! Max masih berhasil manjat, tapi tuh hiu nabrak-nabrakin dindingnya terus. Sebagian guanya runtuh, nutup jalan keluar mereka. Sarah mancing tuh hiu pakai suar. Pas tuh hiu mangap, dimasukin suarnya ke mulut tuh hiu. Sementara hiunya pergi, Sarah nyamperin si Max yang ternyata terluka tangannya. Tiba-tiba si Max pingsan. Sarah bawa dia balik ke bebatuan yang tadi lagi. Nah, untungnya udah sadar lagi tuh si Max. Mungkin tadi cuma syok aja. Ini Sarah mau ngecek celah yang ke lautnya dulu. Tapi ternyata di bawah situ tuh bebatuan. Menurut Sarah, satu-satunya cara mereka harus nunggu airnya pasang dulu, biar aman kalau mau lompat. Sambil nunggu, mereka ketiduran. Si Max mimpi ditinggalin sama si Sarah, ketakutan dia. Sarah nenangin si Max dan minta Max buat percaya aja sama dia kalau dia nggak bakal ninggalin. Ini karena Max nggak bisa manjat dengan kondisi tangannya yang patah itu, jadi Sarah harus keluar sendiri buat nyari bantuan. Pas si Sarah udah sampai di celahnya, si Max panik, malah mau ikut manjat. Akhirnya Sarah ngiketin tali dari badannya ke badannya si Max buat bantu dia manjat. Tapi tiba-tiba otomatis Sarah juga jadi ikut ketarik dong. Jatuh lagi ke dalam guanya. Sarah berhasil mutusin talinya, tapi dia menyesal banget gak bisa nyelamatin si Max. Setelah sedikit lebih tenang, Sarah jadi keinget sama peringatannya si Watt tentang dinding gua ini yang katanya gak stabil. Dia jadi kepikiran satu ide buat ngalahin hiunya. Dia gelantungan di salah satu stalagmat atau pilar yang ada di situ. Abis itu dia mancing hiunya biar nabrak-nabrakin stalagmatnya itu. Di tabrakan yang ketiga, runtuh itu, hiunya ketiban. Di akhir scene, Sarah langsung buru-buru manjat keluar dari gua itu. Sambil natap ke laut, dia teriak penuh kelegaan karena akhirnya dia bisa selamat. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Devil's Mouth. Gimana, seru kan? Komen-komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.